Ya memang aku nggak bisa lepas dari peran orang tua sih, karena memang ya seandainya mamaku dulu lebih ngajak aku mungkin buat main game, aku mungkin akan jadi gamer, atau mungkin dibiasakan buat main di luar, let's say mungkin aku juga nggak akan sesuka buku sampai kayak sekarang gitu. Itu sih. Oke. Tapi menarik nih bro, tadi kan dirimu menyampaikan kaitannya dengan kebiasaan ya, yang dibangun. Yang itu kan kalau mungkin kalau dari penangkapan kan nggak mungkin juga orang tua itu membiasakannya dengan memaksa, hari ini kamu baca ini ya, hari ini kamu kan baca ini ya. Jadi kan nggak mungkin seperti itu kan. Artinya memang sebenarnya tanpa disadari orang tua cuma ngasih bacaan, tapi selanjutnya itu kan dirimu sebenarnya yang itu terus memberikan asupan bacaan terhadap diri ya. Pertanyaannya adalah, di saat banyak orang di luar sana itu alasannya baca buku itu adalah nggak sempet, terus kemudian sibuk, terus habis itu wah bukunya tebel. Apa yang bikin dirimu itu masih konsisten membaca sebenarnya? Karena aku lihat dirimu itu memang sangat konsisten baca orangnya. Sampai beli apa namanya Amazon Kubo ya untuk Ya, mau e-reader pamer ya. juga nih. Tapi kayaknya mati. Udah lama nggak dicas. Mati nggak dicas. Nah, sampai baca Kubo gitu. Apa yang bikin dirimu itu akhirnya di tengah aktivitasmu yang mungkin juga padat, tapi masih meluangkan waktu untuk membaca? Sebenarnya gini sih, mungkin aku harus disclaimer dulu ya. Jadi gini, kalau buat aku pribadi, ini buat pribadi ya, disclaimer aja. Sebenarnya bukan masalah bacanya, tapi masalah informasinya sih sebenarnya. Gitu. Jadi maksudnya kita membaca itu buat apa sih gitu? Kalau kita tergantung ya, kalau kita baca buku non fiksi itu kan sebenarnya kan karena kita pengen dapat sebuah informasi baru gitu kan, insight baru, pemikiran baru, apapun itu yang bisa mengupdate kemampuan kita, individu, pemikiran, perasaan, apa namanya, atau mungkin tools baru how to untuk sukses dan lain sebagainya, whatever it is, itu sebenarnya intinya adalah kita membangun knowledge kan sebenarnya, membaca itu di situ. Cuman memang buku adalah salah satu medianya gitu. Meskipun tidak hanya buku sebenarnya. Bisa juga kalau kita berbicara tentang building knowledge, selain buku, kita juga bisa ke e-learning misalkan. Itu juga menurutku, kalau aku sekarang akhirnya kalau misalkan lagi nggak pengen baca buku gitu ya, bukan nggak pengen, mungkin lagi pengen belajar sesuatu, tapi ternyata aku belum ada resource bukunya, adanya e-learning. Karena kalau buku kan aku harus beli dulu, kadang juga tunggu kiriman, itu juga butuh waktu. Akhirnya aku akses e-learning, sebenarnya which is the same thing gitu kan. Tapi aku bisa dapat informasi yang sama dari berbagai sumber. Cuman memang kalau menurutku buku dan buku dan e-learning itu kan satu bahan kita bisa memperoleh informasi secara lengkap dan terstruktur. Ya. Sebenarnya mungkin kalau kita ngomong informasi, kita bisa juga dengan baca koran, let's say, atau kita bisa baca majalah atau artikel-artikel yang singkat gitu. Cuman kalau artikel ini kan kita tidak akan mendapatkan kontennya itu secara lengkap dan terstruktur. Maksudnya gini, misalkan berita nih tentang let's say yang lagi hebohnya corona gitu. Kalau kita baca berita di media sosial atau berita di koran yang tentang corona, itu kan kita cuma dapat informasi yang secuil gitu kan. Tapi kalau let's say kita beli buku tentang corona, kita akan belajar mulai A sampai Z tentang corona. Gitu. So that's why apa yang membedakan buku atau dengan sekedar membaca artikel itu sebenarnya itu, kalau buku itu lebih terstruktur karena penulis itu kan membangun apa istilahnya ya, tulisannya itu kan ada step by stepnya gitu kan, termasuk juga di e-learning gitu. Ketika kamu ikut e-learning, let's say di LinkedIn Learning, di Coursera atau dimanapun itu kan si tradernya ini kan dia membangun knowledge-mu itu mulai awal sampai akhirnya kamu sampai ke apa knowledge yang paling susah lah gitu. Itu sih makanya kalau menurutku intinya dari membaca adalah gaining knowledge gitu, dan knowledge ini perlu banget untuk kita punya knowledge yang menyeluruh, dan knowledge yang menyeluruh itu bisa diperoleh ketika kita membaca buku, specifically buku gitu. Makanya that's why I think membaca buku itu buat aku masih menjadi suatu hal yang penting gitu. Jadi itu why-nya itu dulu gitu kan. Then apa namanya, selain itu ya, selain why itu bahwa membaca buku itu penting, apa namanya, ya kita ya itu sih, kita perlu dapat knowledge yang update itu tadi sebenarnya. Dan ya kalau buku-buku sekarang itu kan banyak banget ya, maksudnya ya kita tinggal nyari aja gitu kan.
Gitu sih, sebenarnya intinya di situ gitu. Ya tapi aku tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa dapat informasi dari sumber lain. Kayak gitu. Itu sih Van sebenarnya. Ya memang sih akhirnya terlepas dari kesibukan ya kita mau nggak mau harus ngeluangin waktu. Ya. Jadi intinya gini sih, kalau tadi terkait, tapi ini why-nya itu ya, kenapa membuat aku membaca itu penting, karena kita perlu build up our knowledge. Dan yang kedua, di tengah-tengah kesibukan gimana caranya sih? Sebenarnya kita perlu ngeluangin waktu. Ngeluangin waktu buat membuat baca, let's say sehari, kalau aku pribadi ya, 30 sampai sejam lah. Itu menurutku udah cukup sih. Buat ngebaca buku 30 menit sampai sejam itu kan kita bisa dapat satu chapter kan ya, tergantung seberapa banyak chapternya ya gitu. Itu bisa dapat satu chapter lah let's say kayak gitu. Itu lumayan gitu. Dan dibaca sebelum tidur. Jadi kalau aku mulai dulu punya kebiasaan sebelum tidur itu ngebaca, karena ketika tidur kan tiba-tiba mikirin gitu kan, mikirin apa yang kita baca itu tuh lebih nangkap sebenarnya, karena ketika kita dalam tidur itu kan mungkin Coach Eva juga tahu kita lagi di posisi kondisi gelombang otaknya alfa gitu kan, jadi lebih mudah masuk ke pikiran bawah sadar kita, ke memori kita, itu lebih gampang masuk gitu. Itu sih yang aku suka lakukan gitu. Itu sih. Siap. Jadi menarik nih. Tadi dirimu menyampaikan katanya bahwa sebenarnya apa yang bikin konsisten baca buku adalah karena ingin gaining knowledge atau ingin dapat pemahaman insight-insight baru ya, yang itu harapannya terstruktur gitu. Makanya kenapa buku itu menjadi sesuatu yang penting. Menurutku masih relevan dan penting. Betul, aku tadi belum kenalan lah. Jadi di company aku seorang trainer juga, kebetulan Coach Ivan juga trainer di eksternal, aku di internal company di Adidas Indonesia. Jadi kita trainer, ya memang trainer harus banyak baca sih. Kalau enggak apa yang diomongin kosong ya, ntar. Benar. Ya. Tadi saya mana ya? Jadi lupa karena tiba-tiba nge-freeze tadi itu. Tadi kamu nanya terus aku tidak tahu ada pertanyaan apa. Nggak apa-apa. Ini kan ini testing ya. Live streaming pertama, nanti next-nya kita akan coba lihat lagi bagaimana selanjutnya. Oke, tadi aku bertanya kaitannya dengan membangun konsisten, bangun kebiasaan baca ya. Yang ini banyak sebagian orang bilang susah ya. Dan yang aku tangkap adalah jangan berfokus pada kita mau baca apanya, tapi berfokus pada kita butuh knowledge apa. Kita butuh pengetahuan apa, baru di situ kita akan timbul ketertarikan buat baca buku. Tapi kalau menurut pengalamanmu sejauh ini, dirimu juga pasti kan sering tuh pernah bikin forum-forum untuk baca buku, ya kan? Iya, review buku gitu kan ya. Ya Allah, 2 years ago. Iya kan, pernah kan? Jadi Fadli pernah menghandle forum baca ya, dan baca sharing yang sebenarnya itu positif. Makanya aku termasuk orang yang menyayangkan kenapa ya itu nggak lanjut, dan kenapa komunitas seperti itu kayak susah tumbuh gitu loh. Padahal orang-orang sukses kita bisa baca lah, di banyak literatur orang sukses itu kuncinya satu, baca. Baca, betul. Kayak Coach Ivan kan sukses kan baca kan? Amin. Belum, masih terus belajar. Makanya terus baca ya gitu. Iya. Itu loh, itu aku tanyakan kamu. Kenapa menurut kamu yang pernah menghandle forum ini kok lo orang itu sudah tahu. Orang kalau ditanya ya, biar bisa pintar itu baca, itu sudah tahu dia secara alam bawah sadar. Tapi kenapa kok banyak orang yang nggak melakukan seperti itu, dan ya komunitas baca itu kan segitu-gitu aja. Kita nggak pernah bisa lihat komunitas baca yang gede banget, nggak ada. Ya bertumbuh, setelah itu hilang. Bertumbuh, ya gitu-gitu aja lah intinya lah. Menurutmu kenapa? Kalau kenapa orang nggak suka baca itu sebenarnya karena belum terbangun kebiasaannya sih, Van. Menurutku ya. Gini, orang itu ini juga jadi pertanyaan mulai dulu sebenarnya. Ketika aku handle di forum sharing buku itu kan kita punya goals, kita pengen meningkatkan minat baca kan sebenarnya. Kita pengen meningkatkan minat baca karena memang dari minat baca ini munculnya literasi-literasi yang kuat di masyarakat kita gitu kan. Nah, terus pertanyaanku muncul, gimana caranya biar bisa meningkatkan minat baca? Itu kan suatu pertanyaan yang bikin galau lah pada waktu itu. Akhirnya ya aku jawabannya muncul ketika aku dengar pendapatnya Panji, mungkin kamu juga tahu. Jadi sebenarnya kita itu membaca bukan bagaimana kita meningkatkan minat baca, tapi kita harus tahu bidang apa yang kita minati gitu kan. Let's say kayak misalkan aku tuh tertarik di bidang training gitu. Jadi buku-buku yang berhubungan sama training itu tuh aku suka banget baca, dan aku punya beberapa buku yang itu meskipun isinya Indian sama gitu-gitu aja, maksudnya ya karena aku udah punya knowledge yang terbuild gitu ya, sehingga ketika beli buku baru kan akhirnya semakin kita punya knowledge yang terbangun,
Maka semakin apa ya, lama-lama kan kita makin dikit ya kalau kita beli buku baru. Oh, yang baru cuma sekian gitu, let's say dari segini buku paling cuma sekian persen yang baru. Itu tuh aku jadi seneng gitu loh, ikut baca tentang training, terus ikut pelatihan tentang training, itu tuh something yang itu. Jadi minatnya itu apa? Itu dulu sebenarnya. Itu tapi ini konteksnya kalau kita mau membudayakan minat baca di adult. Gitu. Tapi kalau di anak-anak beda. Kalau di anak-anak agak beda. Kalau di anak-anak itu aku juga masih perlu mengkaji lebih dalam. Ada buku yang juga aku perlu baca terkait literasi ini sebenarnya. Cuma kalau menurutku kalau terkait di anak-anak ya kita harus ya kayak mungkin aku belajar dari pengalamanku ya. Kalau anak-anak ya kita bangun gimana sih anak-anak ini suka baca dulu gitu. Ya anak-anak ini suka apa sih gitu. Ya, suka buku gambar, komik, let's say komik dulu aku koleksi banyak tuh sampai satu lemari komik semua isinya gitu. Karena komik itu juga ya itu sih dari baca bergambar komik sampai ke novel aku suka journey-nya seperti itu. Jadi kalau buat anak-anak kita dekatkan dia dengan buku gitu ya kan, kita dekatkan dia dengan buku, kita cari apa yang buat mereka tertarik, biasakan mereka menggali informasi dari atau mencari memenuhi rasa penasarannya dari buku. Nah itu sampai dewasa nanti itu. Kalau untuk orang dewasa sebenarnya simpelnya kamu suka topik apa ya itu yang kamu cari, itu yang buku yang kamu cari gitu. Cuma kan masalahnya sekarang kalau orang itu pengen tahu sesuatu, nggak cari buku kan, tapi browsing, and then dapat informasi di internet yang itu informasinya paling cuman sekelumit gitu. Jadi dia nggak ada, ya itu bisa sih, itu juga hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau itu nggak bisa sekali browsing kan, masalahnya kan orang sekarang kadang, misalkan dia pengen tahu tentang apa ya, let's say tentang bagaimana cara memanage waktu ketika bekerja gitu. Orang narek dapat artikel, wah jadi gini caranya, langsung tahu. I know it gitu kan. Padahal banyak hal-hal lain yang dia tidak tahu gitu loh. Nah itu tuh kenapa di buku itu penting, karena satu buku itu akan memberikan informasi gimana cara misalkan tentang memanage waktu itu from A to Z lah, let's say. Semua dari A sampai Z lah. Sedangkan di artikel itu cuma A-nya doang gitu. Itu sih. Itu yang menurutku jadi kendala ya kenapa orang itu nggak suka baca gitu, karena belum terbiasa, dan dengan internet orang jadi bisa dibaca di internet yang menurutku informasinya tidak terlalu lengkap. Itu. Nah terus terkait yang tadi pertanyaan kedua ini menarik nih, minat baca. Jadi ini yang aku alamin dulu ya Fad ya. Ini ketika aku bikin forum baca itu goalsnya kan meningkatkan literasi. Tapi kita udah ngejalanin forum itu tuh 10 forum. Dan polanya gini, yang datang ke forum itu cuman orang yang suka baca. Paham nggak maksudku? Kita tujuannya meningkatkan minat baca. Tapi orang yang datang itu sudah suka baca, berarti tujuan itu tuh tidak tercapai. It means cara itu tidak efektif. Kalau kita tujuannya adalah ingin meningkatkan minat baca masyarakat. Tapi kalau misalkan kita ingin berkumpul, sharing informasinya pakai SHE, bahasa Inggris, informasi. Ya, kecuali kalau kita mengumpulin informasi saling sharing hasil bacaan itu efektif. Tapi kalau meningkatkan minat baca, forum yang dulu itu to be honest ya, makanya akhirnya kenapa 10 pertemuan. Dan aku akhirnya mulai agak goyang karena belum menemukan formulanya, karena pendekatannya ternyata perlu pendekatan yang lain kayak gitu. Akhirnya ya kebetulan waktu itu project ini di take over sama temen dan hilang. Temen tidak bisa memanage juga, jadi ya sudah hilang ya. Cukup 10 forum dan enten it's gone. Dan goal belum tercapai. Gitu sih. Tapi emang ini menarik sih kalau kita ngomongin minat baca itu. Cuman aku juga mau tanya ke kamu nih, jadi biar nggak cuma aku doang nanya, karena kan Ivan ini buat teman-teman YouTubers ya, audiensnya Ivan ini setauku dulu ketika zaman kuliah suka baca tapi nggak seberapa gitu. Kalau aku mau inget-inget, Ivan tuh mulai suka baca itu di semester 1-2 kayaknya belum. 3 mulai ke 5 kali ya, 4 itu 4-5 itu udah mulai sering baca Evan ya. Nah, kalau case-nya kamu kenapa tuh? Akhirnya jadi bener kan? Ini menarik nih, karena kalau aku dari kecil, kalau kamu kan nggak tahu. Kalau ditanya, kan apa yang bikin baca pertama kali pada saat kuliah, itu adalah karena nulis. Jadi menarik nih. Ini menarik nih. Coba. Sambil minum ya. Iya, ceritanya semester 1-2 itu memang ya namanya anak kuliah masih kan galau-galau gitu kan. Jadi ketika itu baru ada Facebook. Jadi ya isian Facebook itu intinya adalah
kayaknya galau-galau gitu kan, lagi ngapainnya gitu lah, zaman-zaman dulu kan. Nah, sampai di satu titik di mana kayaknya merasa, kok kayaknya Facebook ini bisa diisi dengan sesuatu yang lebih bagus, lebih positif ya gitu, kayak biar nggak monoton itu aja. Nah, akhirnya nyari bahan. Jadi ceritanya nyari bahan buat konten. Akhirnya karena ini harus diisi dengan apa ya? Pertama quote-quote atau cerita motivasi atau apa. Akhirnya mulai baca gitu. Meskipun sebenarnya ya nggak, karena kalau saya tuh lebih suka ngomong daripada suka baca. Jadi nggak benar-benar konsisten ya. Artinya aku mau ngisi konten nih, baru cari bacaan tuh. Apa ya, bacaan apa ya nih, artikel atau apa gitu kan, buku untuk konten kata-kata motivasi. Kan dari zaman kuliah dulu emang udah suka kata motivasi ya. Mutiara hati ya, Pak ya. Iya. Masih ada nggak sih website-nya? Masih ada, tapi nggak aku perpanjang domainnya, nggak aku perpanjang. Berarti udah hilang semua tulisannya berarti ya? Masih ada. ivandana.blogspot.com, masih ada tuh semua tulisan. Iya, pakainya Blogspot. Jadi memang agak unik gitu loh. Iya, unik. Agak unik karena untuk bikin tulisan, jadi akhirnya ya udah deh kalau gitu baca kan bikin tulisan. Tapi itu pun nggak konsisten. Baru benar-benar konsisten ketika, ini nyambung dengan tadi Fadil sampaikan ya, bahwa ketika kita mau suka baca, itu mulai dengan kebutuhan. Kita itu butuhnya apa. Betul, baru mulai membaca rutin itu pada saat kerja pertama kali, yang ke Kalimantan. Nah, ini menarik nih. Itu apa? Endorse ya? Enggak. Yang ini aku pengen pamer aja ini tumbler Starbucks beli di Taiwan. Anjir, udik banget gua. Maaf ya, orangnya norak. Berapa sih yang nge-view-an, banyak nggak sih? Nggak tahu, nggak bisa dilihat di sini, bro. Bisa dilihat ya. Maaf ya, orangnya norak. Ya, lanjut. Nah, karena kerja di Kalimantan, terus mulai merasa kayaknya saya butuh sesuatu ya. Karena kan di Kalimantan, nah ini di Kalimantan itu nggak ada apa-apa, nggak ada hiburan, intinya kepala itu ya udah paling kerja, pulang, makan, kerja, itu aja, tidur, aktivitas tidur, makan, kerja, tidur, makan, kerja, udah gitu doang. Nah, di pulau terpencil Kalimantan, Fadli tahu nih, di Kalimantan Utara lebih tepatnya. Nah, ketika itu saya bingung. Iya, Kalimantan Utara, Bulungan. Bulungan. Tanjung Selor. Iya, Bulungan, Tanjung Selor. Itu provinsi baru. Merindukan dan itu nggak ada, iya kan, asik kan? Sunyi gitu loh. Nah, sunyi, emang ya di ujung dunia gitu kan, di ujung Indonesia. Bener. Nah, akhirnya buku pertama kali yang aku baca itu buku NLP. Buku NLP itu yang pertama kali aku baca itu di kos-kosan. Emang udah bosen, boring nih ngapain, baca akhirnya. Disitulah akhirnya memaksa untuk baca. Bukan karena nggak ada yang lain juga, tapi karena emang ngerasa butuh, namanya kerja ya, butuh asupan gizi juga, akhirnya baca buku NLP. Jadi buku NLP-nya tipis sebenarnya, tapi setelah itu tertarik dengan ilmu NLP. Jadi buku pertama yang saya baca itu buku NLP. NLP, ada penulisnya saya lupa. Nah, buku NLP kedua yang saya baca itu Anthony Robbins. Jadi bukunya Anthony Robbins itu Letter from a Friend kalau nggak salah, Not from a Friend kalau nggak salah. Catatan dari teman, itu ada di review buku saya, review buku ketiga kalau nggak salah, di YouTube ada itu. Itu buku kedua saya. Nah, setelah itu baru buku ketiga NLP juga, tapi barulah baca bukunya dari Richard Bandler. Nah, itu tuh sudah mulai diasupi. Kalau NLP kan kita memprogram pikiran kita itu yang memproses semuanya, semua itu dari pikiran. Nah, itu loh. Mulai menyadari bahwa ternyata memang harus dimulai dari kita mengisi pikiran. Karena pikiran ini yang mengendalikan banyak kehidupan kita. Nah, dari situ akhirnya kepo ngisi asupan pikiran sampai akhirnya setiap kerja gajian pasti ada budget buat baca buku, buat beli buku. 3 buku atau 4 buku sebulan. Dulu seperti itu. Nah, itu terus berjalan sampai sekarang lah akhirnya yang ya kalau sekarang ke Gramedia pasti gondol aja udah. Mau kemarin baru beli, sekarang Gramedia pasti gondol gitu. Pasti awalnya gondol. Sih cuman awalnya dibajetin tuh, gajian, ya udahlah 3 buku lah, gajian ini 3 buku gitu kan. 4 buku lah gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa. Baru dari Gramedia pun sekarang Gramedia lagi, itu gondol itu buku itu akhirnya. Karena sudah merasakan bahwa memang buku itu membuat pola pikir kita ya, pola pikir kita berubah. Betul. Jadi banyak orang yang rasa kalau saya pribadi dulu tuh pikiran saya kok tertutup banget ya karena
jarang baca buku, jadi pikirannya ya itu aja. Padahal kalau kita baca buku, makanya ada istilahnya buku itu jendela dunia. Orang yang nggak baca buku pasti pikirannya ya itu aja sudah, karena dia nggak ngeliat di luar tuh seperti apa. Gitu. Jadi awalnya seperti itu sih. Jadi awalnya sih nggak ada niat buat suka buku, karena gabut. Mau nulis di Facebook, karena gabut aja. Mau nulis di Facebook, ya udah cari konten aja di buku-buku gitu. Sampai sekarang. Ya akhirnya saya putuskan ya udah saya di YouTube saya mau review lah apa yang saya sudah baca buku-buku gitu.